Kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Rasulullah ya, senantiasa berdoa di setiap pagi, di setiap subuhnya, wallahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya, di setiap paginya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, baik keberkahan usia kita, keberkahan ilmu kita, sehingga ketika seseorang diberikan keberkahan thubutul khair, tetapnya berada dalam kebaikan, senantiasa mendekat ya, lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini kita akan mengkaji salah satu hadis ya yang sudah sangat terkenal, yaitu Allah turun ke langit dunia ya di akhir sepertiga malam. Bagaimana dan seperti apa kita akan mengkaji hari ini. Di sini ada salah satu hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yanzilu, turun Rabbuna, Tuhan kami ya, Tuhan kami itu Allah tabaraka wa taala yang maha berkah dan maha tinggi ya, kulalailatin, yaitu di setiap malam. Allah turun di setiap malam, ila sama'id dunya, yaitu ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lail al-akhir, yaitu ketika tersisa ya, yabqa tersisa, thuluth sepertiga, al-lail malam, al-akhir yang terakhir. Jadi nanti kita hitung malam itu kan dari kira-kira dari jam 6 maghrib ya, malam itu maghrib itu adalah awal malam, kemudian berakhir ketika terbit fajar ya jam 4. Di kira-kira malam itu adalah 10 jam ya, dari jam 6 sore sampai jam 4 subuh itu malam itu adalah 10 jam. Nah, jadi nanti di akhir sepertiga malam itu jam berapa? Nah, nanti kita akan sama-sama bahas ya. Yang terpenting kita meyakini bahwa di setiap sepertiga malam terakhir Allah turun. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, man yada'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fa'astajibalahu, maka akan aku kabulkan. Man yas'aluni, barang siapa yang meminta kepadaku, fa'u'tiyahu, maka akan kuberi. May yastaghfiruni, barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, fa'aghfirulahu, maka aku akan ampuni. Nah, jadi dari hadis ini ya ada beberapa pelajaran yang bisa diambil, yaitu tentang yang pertama di sini penetapan sifat nuzul bagi Allah, bahwa hadis ini ya, tentang hadis ini ada orang yang berusaha untuk menggambarkan ya sifat-sifat Allah dengan akalnya, memvisualisasikan sifat Allah ya, dan ketika akalnya itu nggak sampai, ada pihak yang menolak sifat Allah Ta'ala ya, padahal bahwa kita tidak punya ilmu tentang hakikat sifat-sifat Allah yang sebenarnya, karena Allah hanya memberitahukan sifat-sifatnya saja dan tidak pernah memberitahukan bagaimana hakikat sebenarnya dari sifat-sifat itu. Nah, contohnya ini adalah dalam hadis ini ada orang yang menolak sifat nuzul ya, sifat nuzul turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, hanya karena mereka itu tidak bisa menjangkau untuk memvisualisasikannya gitu ya. Sehingga ada yang berpendapat bahwa dunia itu kan bundar gitu ya, bahwa dunia yang kita tempati itu bundar, dan malam di suatu tempat dan siang di tempat yang lain. Misalnya, kalau di Indonesia misalnya, di Indonesia malam, tentu saja di Eropa itu adalah siang. Nah, pokoknya berbeda saja. Nah, mereka ini orang-orang jahil ya, orang-orang bodoh, bahwa kalau Allah turun di sepertiga malam, maka pekerjaan Allah hanya turun di setiap waktu bagi seluruh penduduk dunia, karena waktu di sepertiga malam terakhir itu berganti-ganti di seluruh dunia.
sedangkan Allah itu hanya satu. Nah, jadi orang-orang yang merusak ya akidah ini, mereka berusaha untuk menggambarkan turunnya Allah ke langit dunia, dan ketika akalnya tidak mampu menjangkau, mereka menolak dan mengingkari hadis seperti ini ya, bahwa kalau kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah ya harus meyakini bahwa hadis dari yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila sama'id dunya, bahwa kita harus yakin bahwa Allah itu turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam itu ya. Nah, nuzul atau turun itu adalah salah satu sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah, bahwa Allah turun ketika Allah menghendaki dan kapan saja Allah menghendaki. Sehingga Syekh Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa adapun kalau sifat mendekat kepada sebagian hambanya, datang pada hari kiamat, turun ke langit dunia dan beristiwa di atas arash. Nah, ini merupakan af'al ikhtiyariyah. Pokoknya kita sebagai paham ahlu sunnah meyakini bahwa Allah itu turun dengan zatnya gitu ya, turun dengan zat Allah gitu ya ke langit dunia secara hakiki. Nah, ini harus diluruskan ya, tadi kan ada yang berandai-andai seperti itu ya, yang tidak bisa dijangkau dengan akal. Pokoknya kita sebagai yang paham tentang ahlus sunnah harus meyakini bahwa Allah itu memang turun dengan zatnya ke langit dunia secara hakiki, secara sebenarnya, yang sesuai dengan kebesarannya, bahwa Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah gitu ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Nah, bahwa apa yang terjadi ya ketika turun Allah ke langit dunia. Nah, di sini pokoknya tadi ya meyakini sifat nuzul itu adalah ijma atau konsensus ya, ijma ahlus sunnah. Pokoknya hadis-hadis yang menjelaskan tentang Allah itu turun ke langit dunia ini diriwayatkannya ada 28 sahabat, sehingga ini derajatnya mutawatir. Kita sebagai paham ahlus sunnah harus meyakini sifat nuzul bagi Allah, bahwa Allah turun ke langit dunia tadi ya tanpa menyerupakannya dengan satupun dari makhluk, tidak usah memvisualisasikan bagaimana cara dan hakikatnya, karena ini sudah menjadi ijma ahlus sunnah bahwa semuanya sudah sepakat ya tentang hal ini. Jadi bahwa pemberitaan tentang hadis-hadis yang sahih ya tadi yang sampai 28 orang sahabat yang meriwayatkannya, bahwa tentang turunnya Allah ke langit dunia di setiap malam, ini para sahabat bersaksi dengan persaksian lisan dan meyakini bahwa tanpa harus menggambarkan bagaimana bentuknya, karena Rasulullah tidak menjelaskan kepada kita bagaimana bentuk turunnya Allah turun ke langit dunia. Jadi Rasulullah hanya memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu turun. Allah dan Rasulullah tidaklah meninggalkan suatu penjelasan tentang perkara agama mereka yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Pokoknya kita harus mengatakan dan membenarkan isi kandungan hadis ini yang menyebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia tanpa kita harus membebani diri untuk menggambarkan bagaimana bentuknya, karena Nabi juga tidak menggambarkan kepada kita bagaimana cara atau bentuk turunnya Allah. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian di sini di poin yang kedua ya, bahwa Allah itu turun ke langit dunia dan pintu-pintu langit dibuka. Nah, sambil Allah turun ke dunia itu sambil membukakan ya pintu-pintu langit. Nah, di sini ya hadisnya. Jadi setelah Allah setiap malamnya ya, setelah Allah turun ke langit dunia, maka pintu-pintu langit dibuka. Nah, ini hadisnya dari, kalau tadi dari Abu Hurairah, ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kana keadaan thuluthul lail, sepertiga malam, al-baqi yang tersisa, jadi sepertiga malam terakhir ya yang tersisa, yahbitullah, nah Allah membukakan, Allah turun ila sama dunya, ke langit dunia, thumma tuftahu abwabus sama. Kemudian setelah Allah yahbit, setelah turun, Allah tuftahu abwabus sama, dibukakan, jadi dibuka-bukakan pintu-pintu langit. Thumma yabsutu yadahu, kemudian Allah membentangkan tangannya. Nah, ini jangan berpikirannya ke mana-mana ya, karena laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah turun ke langit dunia, kemudian dibukakan pintu-pintu langit, kemudian Allah merentangkan ya, membentangkan tangannya, membentangkan ya, sumaya basutu yadahu, kemudian Allah membentangkan tangannya, fayaqulu, dan Allah berfirman, ini di setiap malam ya, hal min sa'ilin, apakah ada yang meminta? Nah, apakah ada yang minta sesuatu? Yu'ta, pasti akan diberikan apa yang dimintanya ya. Yu'ta su'lah, pasti akan diberikan sama Allah apa yang dia minta. Fala yazalu kadzalik hatta yatlu al-fajr, dan Allah terus gitu ya, terus bicara seperti itu, terus berfirman seperti itu sampai terbit fajar. Nah, sampai terbit fajar ya, kalau sekarang jam 4 lebih 7 menitan ya. Nah, jadi seperti itulah Allah di setiap malamnya ya. Jadi turun ke langit dunia, kemudian dibukakan pintu-pintu langit, kemudian tangannya dibentangkan ya, Allah membentangkan tangannya sambil berkata, apakah ada yang minta sesuatu? Nih, siapa nih yang minta sesuatu nih? Ada yang minta rezeki, ada yang minta jodoh, ada yang minta disembuhkan, ada yang meminta kebahagiaan dunia ya dan akhirat. Pokoknya minta apapun, yu'ta su'lah, pasti, kata Allah ya, pasti akan diberikan apa yang dia minta. Nah, ini terus-menerus Allah mengucapkan seperti itu ya. Fala yazalu kadzalik hatta yatlu al-fajr. Nah, subhanallah ya, bahwa jangan sampai kita menyelewengkan makna nuzul ya, makna nuzul, tetapi kita ya, ada tadi yang menyampaikan bahwa nggak mungkin Allah turun karena zona waktu di setiap tempat beda. Nah, jadi turun di sini ada yang mengatakan seperti itu. Jadi turun di sini maksudnya adalah Allah hanya menurunkan rahmatnya gitu ya. Sebagian orang ada yang mengatakan Allah yang turun itu adalah malaikat Allah, bukan Allah itu sendiri. Nah, anggapan seperti ini harus kita sanggah ya, harus kita sanggah bahwa dalam hadis an-nuzul Rasulullah menyandarkan perbuatan turun itu kepada Allah ya, bukan kepada yang lain. Kalau misalnya beliau memaksudkan turunnya rahmat Allah atau turunnya malaikat Allah, maka Rasulullah akan menjelaskan kepada para sahabat ya. Nah, kemudian bahwa kalau turun rahmat Allah itu, bahwa ini ya, yang dimaksud dengan hadis ini, ada yang beristihad ini adalah turunnya rahmat Allah, ini adalah makna batil, menyelisihi ijma para ahlus sunnah. Kalau misalnya ya, kita harus bisa menjawab, kalau misalnya bahwa turunnya itu mereka maknai dengan turun rahmat Allah, maka ini adalah batil gitu ya, karena rahmat Allah itu turun setiap saat kepada hamba-hamba Allah ya, tidak hanya turun di waktu tertentu di sepertiga malam gitu. Jadi bagi yang berpendapat turun di sini bukan Allah turun langsung tetapi rahmat Allah, ini adalah pendapat yang batil, yang salah. Karena kalau rahmat Allah mah di setiap saat ya, tidak butuh waktu tertentu seperti sepertiga malam terakhir. Yang ketiga, bahwa intinya hadis nuzul ini ya, menunjukkan bahwa betul-betul yang turun itu adalah Allah, karena nggak mungkin hal ini diucapkan oleh satupun ya kecuali Allah. Tidak mungkin perkataan tersebut diucapkan oleh malaikat ketika man yad'uni fastajiba lahu wa man yas'alni fa'tiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu.
Nah, pokoknya kewajiban kita nih beriman ya dengan makna atau sifat yang terdapat dalam dalil yang sahih. Kedua, tidak usah bertanya bagaimana menggambarkannya, memvisualisasikannya baik dalam pikiran kita, terlebih diungkapkan gitu ya. Karena ini adalah termasuk berkata tentang Allah yang tanpa ilmu. Pokoknya hakikat Allah itu tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran dan ilmu manusia, bahwa seperti itu ya. Nggak boleh pokoknya tidak menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya tadi ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Pokoknya sudah clear ya bahwa betul-betul yang turun ke langit dunia itu Allah turun secara zat ya, secara hakikinya. Kemudian langit dunia itu merupakan langit yang paling dekat dengan bumi. Jadi sama dunia itu, langit dunia itu adalah kan Allah menciptakan 7 lapis langit ya. Nah jadi langit yang terdekat dengan bumi itu adalah sama dunia, langit dunia. Ilas sama dunia. Jadi nah ini Allah menciptakan 7 lapis langit, dan langit dunia itu adalah langit yang paling dekat dengan bumi yang kita tinggali. Bahwa langit dunia merupakan atap ya untuk bumi, atap bagi bumi, dan Allah menghiasinya dengan bintang-bintang ya, bintang-bintang an-nujum. Allah menciptakan langit dunia ya, menciptakan bulan untuk sebagai cahaya menyinari bumi dan tidak mengandung panas bulan itu ya, dan menjadikan matahari di siang hari untuk pelita untuk penduduk bumi, bagaimana menjalankan berbagai kehidupannya. Dalam surah ini Al-Mulk ya, walaqad zayyana as-sama'ud dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Walaqad dan sungguh zayyana kami telah hiasi as-sama ad-dunya langit dunia bimasabih dengan bintang-bintang, wa ja'alna dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman sebagai pelempar ya, untuk alat melempar lisyayatin setan, wa a'tadna dan kami sediakan lahum bagi mereka azabas sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Nah ini ya gambaran langit dunia sama Allah dihiasi dengan masabih. Nah kemudian ini juga dalil tentang bagaimana Allah menciptakan 7 lapis langit ya. Alam tarau, tidaklah kalian perhatikan kaifa bagaimana khalaqallah, Allah menciptakan sab'a samawati yang tibaqa, 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat ya. 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat dan yang paling dekat dengan dunia dengan bumi adalah sama dunia, langit dunia. Wa ja'alal qamar, dan Allah menjadikan qamar bulan fihinna padanya ya, pada langit itu nuron sebagai cahaya, wa ja'ala syamsa dan Allah menjadikan matahari sirajan sebagai pelita. Kemudian nah kapan nih Allah turun ke langit dunia itu, kapan, jam berapa gitu ya, sepertiga malam akhir ini. Marilah kita sama-sama cermati sepertiga malam terakhir itu jam berapa. Waktu malam itu kita ketahui tadi ya, dimulai sejak terbenamnya matahari. Nah tadi kan hadisnya hina yabqa thuluthul lail al-akhir, Allah itu turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Nah, di sini kita analisis dari ayat tentang saum dulu ya. Allah menyampaikan tentang saum itu agar disempurnakan ya, sampai terbenam matahari. Nah, yaitu maghrib, dan merupakan awal masuknya waktu malam maghrib itu. Nah, wakulu dan makanlah, washrobu dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai terang ya bagi kalian perbedaan antara al khaytul abyad benang putih, minal khaytil aswad dari benang hitam, minal fajr yaitu di waktu fajar, summa atimus siyam kemudian sempurnakanlah siam ilal lail sampai malam. Nah sehingga disimpulkan bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir ini. Kalau kita hitung bahwa malam itu dimulainya sejak maghrib, namanya malam itu ya sejak adanya terbenam matahari dari jam 6
sampai terbit fajar subuh dari jam 6 sampai jam 4. Maka yang dimaksud malam itu adalah 10 jam. 10 jam itu dari jam 6 maghrib sampai jam 4 subuh ya. Nah, jadi pertengahan malam itu mulai pertengahan malam awal ya. Pertengahan malam awal itu adalah jam 11.00 ya. Jam 11.00 itu adalah sepertiga malam awal. Dan sepertiga malam akhir itu dimulai sekitar pukul 1. Nah, jadi Allah turun ke langit dunia sekitar pukul 1 malam ya, sampai jam 4 malam. Berarti jam 1, 2, 3, 4 ya, kira-kira 3 jam. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sebagian keberkahannya ya. Walaupun hanya kita sempatnya 2 rakaat tahajud misalnya, nggak sempat, pokoknya sempatkan walaupun kita hanya sempatnya melakukan 2 rakaat tahajud misalnya. Syukur-syukur kalau kita memiliki waktu yang luang ya untuk memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya harus disempatkan. Nah, ini dari mulai jam 1 malam, sepertiga malam terakhir itu sampai jam 4 malam. Kemudian anjuran untuk berdoa. Apa yang kita lakukan di sepertiga malam ya, ketika kita tahajud itu berdoa meminta kepada Allah ya. Fayaqulu. Nah, di sini Allah menyampaikan, man yad'auni, barang siapa yang berdoa kepadaku fa astajibalahu, akan aku kabulkan. Doa apapun akan Allah kabulkan. Man yas'aluni, barang siapa yang meminta kepadaku fa'utiyahu, maka akan aku beri. Jadi Allah itu maha kaya, maha mampu mengabulkan seluruh permintaan hambanya. Nah, di sini Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda yang tadi ya, yang lebih lengkapnya. Ini ada tambahan ya, bahwa yanzilullah ta'ala fis sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia li syatril lail, ketika setengah malam, aw li thuluthil lail akhir, atau sepertiga malam terakhir. Allah berfirman terus seperti ini ya selama 3 jam itu, man yad'auni, barang siapa yang berdoa kepadaku, meminta kepadaku, fa astajibulahu, maka man yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibalahu, akan aku kabulkan. Au yas'alani, atau yang meminta kepadaku, fa'utiyahu, akan aku beri. Tsumma yaqulu, kemudian Allah berfirman, may yuqridu ghairu adimin wala zalumin, barang siapa yang memberikan pinjaman ya kepada zat yang tidak miskin dan tidak zalim. Nah, ini Ibnu Battal rahimahullah ya, bahwa sepertiga malam yang terakhir itu waktu yang begitu mulia dan terdapat dorongan beramal di waktu itu ya. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan waktu itu dengan nuzulnya. Allah sengaja turun dari arasy ya ke langit dunia. Allah memberikan keistimewaan pada waktu itu dengan diijabahnya doa dan diberi setiap apa yang diminta. Nah, ini diantara doa yang bisa kita baca di sepertiga malam terakhir ini ya. Nah, ini diantaranya di surah Al-Furqan ya, ayat 65-66. Ini harus dibaca ya di setiap sepertiga malam terakhir. Rabbana srif anna azab jahannam. Rabbana, ya Tuhan kami, isrif, jauhkan, anna, dari kami, azab jahannam, siksa neraka jahanam. Inna azabaha, sesungguhnya siksaan neraka jahanam itu, kana gharama, kebinasaan yang kekal. Innaha saat mustaqarra wa muqama, sesungguhnya jahanam itu saat seburuk-buruknya, mustaqarran, tempat menetap, wa muqama, seburuk-buruknya tempat kediaman. Ini bagus ya doanya. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha saat mustaqarra wa muqama. Kemudian anjuran untuk memohon ampunan sama Allah ya di sepertiga malam terakhir. Mayyastaghfiruni fa'aghfirullah, barang siapa yang mohon ampun kepadaku, fa'aghfirullah, maka akan aku ampuni. Jadi hadis ini merupakan pemberitahuan tentang kekuasaan Allah, tentang kasih sayang Allah yang begitu luar biasa, kelembutan Allah Subhanahu wa taala, pengabulan doa Allah, pemberian ampunan ya kepada para hambanya.
Orang-orang yang bertakwa harus berupaya untuk memohon ampun kepada Allah di sepertiga malam terakhir, di waktu sahur, karena di waktu itu punya keutamaan yang tidak dimiliki di waktu-waktu lain. Nah, ini ya, wabil ashar hum yastaghfirun. Di akhir malam, di waktu sahur, mereka memohon ampunan sama Allah. Jadi sepertiga malam yang terakhir, waktu yang tepat untuk kita sebagai hamba Allah bertaubat, memohon ampun sama Allah ya. Sebagaimana di sini ada hadis dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Mereka berdua ya berkata, Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yumhilu, menangguhkan, hatta idza dhahaba thuluthul lail, sampai berlalu sepertiga malam, al-lail al-awwal, yang pertama, nazala ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia, fayaqulu, kemudian Allah berfirman, hal min mustaghfir, apakah ada orang yang bertaubat, apakah ada orang yang minta ampunan, hal min mustaghfir, ada nggak di antara kalian yang mohon ampunan, hal min taib, apakah ada yang orang yang bertaubat, hal min sa'il, apakah ada yang meminta, hal min da'in, apakah ada yang berdoa, hatta yanfajirul fajru, sampai fajar menyingsing. Nah, jadi Ibnu Hajar menyampaikan doa dan permohonan ampunan di waktu sahur sangat mudah untuk dikabulkan. Nah, ini ya marojinya, hadis kitab-kitab yang sudah itu ya, yang sudah dirinci ya tentang sahih dhaifnya. Nah, mudah-mudahan kita semakin yakin dengan ada ilmu ya dari hadis ini, bahwa tadi jangan menyia-nyiakan di sepertiga malam terakhir, dari mulai jam 1 sampai jam 4 upayakan kita bangun ya di antara waktu itu betul-betul memohon ampun sama Allah, bertaubat sama Allah, memohonkan baik untuk kebahagiaan dunia kita, kebahagiaan akhirat kita, memohon rezeki kepada Allah, memohon penyembuhan, memohon disehatkan ya, disukseskan putra-putri kita, memohon berbagai hal untuk kepentingan ukhrawi dan dunia kita. Mungkin hanya itu saja ya untuk renungan hari ini. Mudah-mudahan menjadikan targhib, lebih termotivasi lagi untuk betul-betul memohon ya, menjerit kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Walaupun kita sempatnya hanya sholat malam 2 rakaat ya, witir 1 rakaat, yang terpenting jangan pernah dilewatkan gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Penti yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan menambah ilmu kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk meningkatkan ibadah, terutama di sepertiga malam terakhir. Mudah-mudahan bisa istiqomah untuk melaksanakan